Halo teman-teman semuanya, ning video kali iki aku arepe cerita tentang pengalamanku ya. Jadi pengalaman sing menurutku iki pengalaman sing aneh ya. Mungkin bagi kebanyakan orang ya akeh sing mengalami. Maksudnya iki untuk disclaimer ning video iki aku mencoba untuk pakai bahasa Indonesia. Sopo ngerti enek ning luar Jawa sing nonton video iki ngerti ya enek, sopo ngerti ya. Jadi di video kali ini saya mau share tentang pengalaman saya, pengalaman yang mungkin juga dialami oleh orang lain juga, banyak juga yang mengalami ini. Tapi menurut saya ini hal yang aneh, ya, aneh pokoknya. Tapi mungkin bagi kalian enggak. Jadi apa pengalaman menurut saya aneh ini adalah pengalaman dimana saya hidup 22 tahun saya tidak pernah melihat hantu. Sungguh hal yang biasa aja, maksudnya itu orang lain mungkin juga mengalami ini. Seperti kalian juga yang lagi nonton ini mungkin juga mengalami bahwa selama hidup ini belum pernah melihat yang namanya hantu atau setan atau demit. Kalau ya itu demit itu bahasa yang sebenarnya ya mengertilah kalau satu Indonesia, kalau luar negeri nggak mengerti. Tapi ini menurut saya itu penting dibahas ya, penting banget ini, karena itu kenapa kok orang yang bisa lihat hantu itu kenapa, nah saya kok nggak bisa. Oke, kalau gitu kita bahas di video kali ini, tonton sampai selesai agar tidak salah paham ya. Ini videonya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah ada hantu tuh, udah ada. Ya Allah, zaman segini nggak ada hantu kawan-kawan. Dengan hal-hal mistis, kepercayaan yang Hantu atau makhluk halus atau dedemit dan sebangsanya itu adalah jajaran makhluk gaib. Dan yang namanya gaib kan pasti tidak terlihat kan. Gaib itu serapan bahasa Arab yang artinya tidak terlihat. Tapi pertanyaannya, kok ada orang yang bisa lihat benda-benda atau makhluk gaib? Nah, terlepas itu dari orang indigo ya. Dan bahasa itu secara istilah artinya kalau indigo itu secara bahasa itu artinya biru atau gelap, dan itu ditarik lagi dan bahasa itu secara istilah artinya orang yang bisa atau mempunyai kemampuan indera keenam untuk melihat barang-barang atau mungkin sebuah masa depan. Itu juga ada indigo itu yang bisa melihat, itu bisa melihat mungkin hantu juga. Ya, indigo itu sebetulnya istilah yang salah kaprah. Nah, tapi saya tahu ada akhir-akhir ini ada istilah baru, kalau indigo itu artinya Indomie goreng. Tapi kalau saya itu tim sedap goreng ya. Nah, kalau nggak percaya, menurut kalian ya, Indomie sama mie sedap itu enak mana? Lanjut. Nah, tadi kan ada orang yang bisa lihat hantu toh. Pertanyaannya, padahal itu kan orang biasa ya, tapi kok bisa itu lihat hantu itu kenapa gitu. Dan padahal terlepas dari orang itu tidak memiliki kemampuan indigo atau mempunyai indera keenam ya, tapi kok bisa. Biasanya kan ada teman saya, biasanya orang atau teman itu cerita, saya tadi habis lihat ada hantu tadi di sana di bawah pohon bambu. Nah, itu alasannya kenapa, padahal orang itu nggak indigo, padahal juga orang biasa aja. Nah, karena itu sebenarnya saya itu iri dengan teman-teman atau orang yang bisa lihat gituan, padahal nggak indigo ya. Itu yang pernah lihat atau ditakuti itu saya sebenarnya iri, tapi di sisi lain saya juga takut gitu loh ya. Bahkan saya itu sekedar lihat bayangan besar itu, misalnya kan ada teman atau orang juga yang bilang, itu loh ada bayangan besar itu loh, gini itu hantu itu. Nah, saya itu nggak pernah loh kayak gitu. Sekali seumur hidup pun saya belum pernah itu.
bayangan besar, tahu-taunya pohon kelapa yang kena sinar bulan itu kalau malam. Kalau menurut Wikipedia, hantu adalah roh dari hewan atau manusia yang telah mati dan mewujudkan dirinya dalam kehidupan nyata. Definisi hantu pada umumnya memiliki definisi yang berbeda-beda pada setiap agama, budaya, peradaban. Nah, kalau ini saya contohnya ada itu, kalau di agama hantu itu kan, kalau orang Islam hantu itu biasanya lihat hantu pocong. Nah, kalau pocong kan jelas itu hantunya orang Islam, karena orang Islam itu kalau meninggal kan dibungkus oleh kain kafan. Nah, sedangkan orang Kristen, Nasrani itu kan kalau meninggal dirias pakai jas gitu kan. Nah, nggak mungkin kalau hantu pocong itu agamanya Kristen. Nah, itu berarti maksudnya begitu. Terus kalau dari latar kebudayaan atau adat istiadat itu ada kuyang contohnya, itu yang ada di Kalimantan. Dan kalau kuyang kan di Jawa itu tahu saya belum ada yang cerita tentang kuyang. Nah, saya tahunya itu kuyang yang ada di Kalimantan. Di Jawa ini hantunya banyak gari itu ya. Jen peri prayangan gedruwo tetean banaspati memedio sesuai gombel ilu-ilu banaspati. Oh, banyak lah ya. Dan dalam banyak kebudayaan, hantu itu tidak didefinisikan sebagai zat yang jahat atau yang baik. Sebenarnya hantu itu apakah menyerang orang sih? Ya, kalau kan mungkin kita tahunya hanya di film-film itu hantu sebenarnya vampir. Vampir kalau itu kan dari kebudayaan Cina. Itu kalau vampir itu kan bisa loncat-loncat dan itu ngepung. Ngepung itu mengejar. Kalau di Jawa itu juga ada itu namanya medon. Kalau medon itu katanya sih saya kan karena saya sendiri belum pernah tahu ya. Katanya sosok yang tinggi besar dan itu ludahi. Dan ludahnya itu kalau kena seseorang yang ditakuti itu bisa melonyoh atau menyebabkan luka, tapi karena akibat seperti melonyoh itu apa ya? Dan sehingga orang yang ditakuti itu harus ketika dikejar itu larinya harus zigzag. Itu supaya orang yang ditakuti itu tidak bisa terkena ludahnya dari sosok tersebut. Itu hal yang menarik sih, menurut saya menarik itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang awal. Kenapa orang biasa kok tidak bisa melihat hantu itu, kenapa? Diajak berpikir nggak rasional gitu ya. Yang kita tidak diajak berpikir tidak rasional. Begitu ngomong hantu, semua itu percaya. Nggak ada hantu tuh, nggak ada. Ya Allah, zaman segini nggak ada hantu kawan-kawan. Sejauh ini itu hantu belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan empiris. Jadi hanya sekedar dari mulut ke mulut, dari jari ke jari. Dari itu biasanya ada orang nge-tweet di Twitter nih cerita hantu-hantu, tapi biasanya itu cuma karangan. Lalu hanya dari pengalaman pribadi, atau biasanya itu ada hanya sekedar dari foto editan, foto atau video ya. Banyak tuh dulu pas zaman YouTube masih booming dulu pertama-tama itu kan kita lihat YouTube kan cuma untuk lihat penampakan. Itu biasanya. Terus Google penampakan foto ini foto hantu, lalu di-download, disebarkan ke teman-teman. Padahal itu kalau semakin kesini kan bahwa bisa dilihat bahwa itu cuma editan. Itu juga termasuk yang bodoh tuh. Kok percaya aja dulu ya. Tapi itu karena internet masih terbatas. Nah, lalu apa alasannya, penyebab dari susahnya keberadaan hantu untuk dibuktikan? Yang pertama, karena definisi hantu yang tidak jelas. Kesulitan dalam menyelidiki hantu itu karena tidak ada kesepakatan universal dari definisi hantu tersebut. Terlalu banyak fenomena yang dikaitkan dengan hantu tersebut. Misalnya seperti pintu yang menutup sendiri, seperti yang ada di film-film itu, ketika di ruang tamu atau di kamar seperti ini ya, tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri, terbuka sendiri, hingga masalah perasaan didatangi keluarga yang telah meninggal. Nah, ini saya mau cerita sedikit, ini cerita pengalaman pribadi saya. Nah, bapak saya kan sudah meninggal. Nah, sejauh ini telah bapak saya meninggal sampai hingga saat ini jujur saya,
belum pernah saya merasa atau lihat atau ditemui. Bapak saya itu belum pernah saya itu merasa seperti itu, belum pernah ya. Nah, itu nggak tahu saya juga nggak tahu. Sebenarnya juga ingin, itu juga perasaan kayak orang-orang itu juga ingin, tapi saya jujur saya takut sebenarnya, malahan lebih ketakut ya. Sebenarnya mau aja, tapi itu loh, saya lebih ketakutnya itu malahan. Nggak kayak orang-orang itu gimana. Ini saya ini juga nggak tahu, aneh juga. Pernah ada riset yang dilakukan oleh sosiolog yang namanya Michel dan Dennis. Itu pada tahun 2016 beliau mewawancarai seseorang yang pernah merasa didatangi hantu. Responden atau orang yang diwawancarai pada saat riset tersebut oleh beliau Michel dan Dennis tersebut, ketika ditanya hanya menjawab bahwa ia telah mengalami kejadian yang diungkapkan dengan kata misterius dan menakutkan. Dah gitu aja, belum ada bukti-bukti ya. Itu kan masih secara pengalaman atau experience yang sifatnya itu pribadi gitu kan. Nah, orang biasa kan ya belum pernah lihat juga. Kalau lihat dari pengalaman orang tersebut, masa begitu aja percaya kan juga nggak bisa. Maksudnya masa harus percaya orang-orang yang biasa, yang nggak bisa melihat dan belum pernah melihat sekalipun itu loh. Apakah harus percaya bahwa hantu itu ada? Jangan-jangan itu orangnya hanya merasa gitu kan, hanya ilusi. Pas saat demam itu ketika orang badannya panas itu seperti lihat arah kemana, lihat arah ke tembok, biasanya mendekat semakin besar-besar lalu ngigo gitu kan, bisa aja. Nah gitu, masa kita harus percaya dengan pengalaman pribadi itu untuk mempercayai bahwa hantu itu ada kan juga belum bisa gitu. Terus kita apa ya, harus percaya? Apa kita harus wajib untuk mempercayai bahwa hantu itu ada? Dan ada yang percaya bahwa hantu itu hanyalah perwujudan yang ada di pikiran kita. Ya itu bisa aja, mungkin itu bisa aja orang itu lagi hanya cuma kepikiran, ketakutan gitu kan juga bisa. Dan di otaknya itu akhirnya muncul sesuatu untuk jangan-jangan gini kan juga bisa gitu loh. Dan adanya hantu ini masih menimbulkan kontradiksi ya, banyak kontradiksi. Ya mungkin jarang dibahas itu, mungkin orang-orang sudah ngapain juga mikirin hantu itu ada apa enggak kan juga nggak ngaruh dalam kehidupan lu, toh nggak ngasilin uang juga loh. Kata siapa hantu itu nggak ngasilin uang? Itu pesugihan. Ya itu termasuk pesugihan, itu case-nya, kasusnya itu pesugihan. Jadi hantu itu manfaatkan sebagai kapitalisasi ya, untuk ngeruk kekayaan. Itu gak ada itu konsepnya gimana itu ya juga ya. Itu masih bingung, itu masih menimbulkan perdebatan bahwa hantu itu ada, tapi yang diminta itu benar-benar hantu atau apa ya? Ya mungkin hantu juga ya. Jadi hantu itu ada, tapi masih ada sebagian orang yang seperti saya ya, masih juga itu bingung hantu itu ada apa enggak. Tapi kok pertanyaannya saya belum pernah lihat gitu ya. Cuma itu ya permasalahannya, karena saya belum pernah lihat. Cuma itu aja tok perkaranya yang bikin saya gerak untuk buat video ini juga itu. Nah masih menimbulkan kontradiksi kan ini, keberadaan hantu itu. Keberadaan hantu ada atau tidaknya itu masih menjadi kontradiksi. Sebenarnya sebenarnya nggak semua orang tadi, paling juga cuma orang-orang seperti saya ini yang nggak tahu kok kepikiran gitu, kok merasa aneh gitu kan. Nggak semua orang masih bingung bahwa sebenarnya hantu itu ada atau tidak, bisa menutup pintu atau tidak, bisa melemparkan barang seberang arah kita atau tidak. Itu kan juga masih pertanyaan kan. Nah sebenarnya itu ada beberapa cara untuk melihat keberadaan mereka ya. Saya habis browsing itu ada caranya sebenarnya teman-teman. Katanya dengan cara ini bisa melihat mereka yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Ini caranya bukan yang kayak membuka mata batin, itu bukan. Itu kalau itu susah itu gimana itu ada ahlinya itu. Kalau membuka mata batin itu, mata batin kalau itu susah itu. Kita coba aja yang gampang saja, yaitu melihat di antara dua kaki. Jadi gini, bukan gitu maksudnya, bukan yang gitu maksudnya, tapi yang gini. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk melihat hantu ini. Akan saya lakukan di luar rumah saya ini. Nah gelap kan. Nah saya akan coba ini
gini. Yang itu kan katanya tadi gini. Kok kenceng ya? Di sini aja. Katanya kan suruh gini. Nah, nggak ada guys, nggak ada. Coba lihat deh ya. Ini sama kameranya saya, kameranya saya letakkan dengan sama arah saya ketika begini, ketika saya melihat di antara kaki saya ya. Nah, nggak ada guys, nggak ada apa-apa. Nah, jadi nggak ada apa-apa jadi ya. Oke, dan saya telah mencoba mempraktekkan cara yang saya dapat dari Google tadi ya. Itu sebenarnya saya sudah tahu sih, tapi saya baru coba kali ini sih. Dan hasilnya nihil kan, nggak ada apa-apa juga. Dan ya, nggak tahu, itu masih menimbulkan pertanyaan besar, apakah hantu itu ada ya. Atau mungkin ada faktor lain ya, mungkin karena tempat yang saya buat untuk percobaan itu kurang angker atau kurang memiliki aura-aura mistis, saya juga nggak tahu gitu kan ya. Mungkin lain kali kita coba di tempat yang lebih angker ya, kuburan atau tempat rumah kos yang sudah tidak ditinggali tapi takut. Enggak usah. Kalau udah dikasih jatah nggak bisa ya. Kalau masalah melihat hantu ini saya nggak apa-apa lah, saya ikhlaskan aja. Saya nggak bisa lihat hantu, nggak apa-apa. Saya lebih takut sebenarnya, tapi juga ingin tahu, tapi takut ya. Mungkin lain kali lah kalau ada waktu dan saya mau menyiapkan nyali dulu untuk melakukan cara itu ya. Mungkin lain kali ya, tunggu aja lah. Kalau nyali saya sudah terkumpul dengan tebal, saya akan berani. Tapi kayaknya nggak mungkin. Saya takut. Saya ini sebenarnya penakut. Kalau hantu itu ya, takut. Walaupun saya belum pernah lihat itu, tapi saya takut. Nah, itu pertanyaannya. Belum pernah lihat, tapi kok takut? Nah, itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan ini selanjutnya enaknya bahas apa itu kalian bisa komen, atau kalau saya punya kapasitas, kalau tahu ada informasinya itu saya akan bahas ya, sekedar untuk cerita-cerita aja lah, berdiskusi lah. Dan untuk video kali ini, menurut kalian itu hantu itu ada atau tidak? Jawab di komentar. And see you next time.